Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Ike dalam pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga semangat untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar, penuh dengan berkat Tuhan. Baik anak-anak, jangan lupa untuk menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi bab 1, yaitu konsep ilmu ekonomi. Dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Mari kita pelajari lebih lanjut ya, kira-kira hal apa saja yang akan kita pelajari tentang konsep ilmu ekonomi. Hari ini kita akan belajar 4 hal, yaitu mengenai pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, peran dan manfaat mempelajari ekonomi, tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Kita akan pelajari satu persatu ya. Hal pertama yang akan kita pelajari bersama adalah mengenai pengertian ilmu ekonomi. Tahukah anak-anak bahwa ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikonomia yang diperkenalkan oleh Xenophon pada tahun 440 sampai 355 sebelum Masehi. Nah, oikonomia ini berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Sehingga ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur pembagian kerja dan untung rugi dalam pengelolaan rumah tangga. Nah, kalau ini adalah berbagai pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa tokoh ekonomi. Yang pertama, menurut Adam Smith, ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Sedangkan menurut J.B. Say, ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Richard G. Lipsey mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Dari berbagai pengertian ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, jelaslah bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Kita masuk pada sub materi yang kedua, yaitu mengenai pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ciri dari ilmu ekonomi deskriptif adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya berdasarkan fakta. Contohnya adalah artikel berikut ini. Artikel ini berjudul Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan, di mana isi dari artikel ini menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan yang tentu berdasarkan fakta yang terjadi.
Nah, ini adalah contoh dari ilmu ekonomi deskriptif. Demikian juga dengan artikel yang kedua, yang berjudul Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berlangsung dramatis akibat pandemi. Isi dari artikel ini menggambarkan tentang bagaimana ekonomi Indonesia di tahun 2020 yang tentunya sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, itu adalah ilmu ekonomi deskriptif. Selanjutnya, kelompok yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan teori yang menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, serta menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Teori ekonomi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang ruang lingkupnya kecil atau khusus dan mempelajari mengenai perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan dan pasar dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Intinya anak-anak, teori ekonomi mikro, namanya saja mikro, berarti kecil. Ruang lingkupnya itu kecil atau khusus. Nah, contohnya apa saja yang dipelajari dalam teori ekonomi mikro? Contohnya adalah yang dipelajari dalam ekonomi mikro adalah sebagai berikut. Pertama, mempelajari mengenai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga negara, dan masyarakat ekonomi luar negeri. Nah, ruang lingkupnya terbatas hanya berdasarkan pada pelaku ekonomi ini saja. Oleh karena itu, ini termasuk ekonomi mikro. Kemudian ada pasar. Nah, di dalam pasar ada penetapan harga keseimbangan dan lain sebagainya. Juga membahas mengenai pasar monopoli, pasar persaingan sempurna. Itu juga terbatas hanya terkait dengan pasar yang dipelajari. Maka juga termasuk ekonomi mikro. Demikian juga dengan kegiatan ekonomi yang berupa kegiatan produksi, konsumsi, distribusi juga hanya terbatas pada materi tersebut saja yang dibahas. Lalu ada juga penentuan harga. Nah, penentuan harga jual juga termasuk ekonomi mikro. Karena yang dibahas hanya hal itu saja, yaitu mengenai bagaimana menentukan harga jual. Ini adalah contoh dari ekonomi mikro. Jadi hanya khusus membahas materi tertentu saja. Cakupannya kecil. Kita lanjutkan pada teori ekonomi yang selanjutnya ya. Yang berikutnya adalah ada teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai kegiatan perekonomian secara keseluruhan atau agregatif. Jadi kalau teori ekonomi makro itu lebih luas, cakupannya lebih luas dan secara keseluruhan. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, contohnya adalah seperti inflasi. Inflasi itu pasti terjadinya menyeluruh dalam seluruh sektor ekonomi. Ya, luas cakupannya. Oleh karena itu, inflasi termasuk ekonomi makro. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Cakupannya luas.
lalu ada perdagangan internasional, dan juga pengangguran. Ini semua adalah hal-hal yang dibahas dalam ekonomi makro. Jadi kegiatan perekonomiannya menyeluruh, ya, lebih luas lagi dibandingkan ekonomi mikro. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya ya. Kemudian ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Ekonomi terapan merupakan ekonomi yang bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Contohnya adalah ada ekonomi perbankan. Artinya, ekonomi yang diterapkan dalam bidang atau dunia perbankan. Sehingga ekonomi perbankan ini dapat menjadi pedoman atau standar untuk mengatasi masalah ekonomi dalam dunia perbankan. Jadi ekonomi yang diterapkan dalam dunia perbankan. Selanjutnya ada ekonomi moneter, ada ekonomi perusahaan yang diterapkan di perusahaan, kemudian ada ekonomi syariah yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, ini adalah ekonomi terapan. Kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu peran dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Manfaat yang kita peroleh dalam mempelajari ilmu ekonomi adalah, yang pertama, ilmu ekonomi tersebut akan membantu kita untuk memecahkan masalah ekonomi, terutama mengenai bagaimana cara mengatur kehidupan pribadi kita dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yaitu dengan mempelajari ilmu ekonomi, maka kehidupan pribadi kita akan bisa kita atur dengan baik, supaya kita bisa mengalokasikan sumber daya kita yang terbatas, bisa berupa uang, waktu, dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Yang kedua, manfaatnya adalah dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Yang ketiga, yaitu dapat membuat seseorang lebih mahir dalam perekonomian. Dan manfaat yang keempat adalah dapat memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Sedangkan peran dari ilmu ekonomi adalah dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat, negara, ataupun dunia internasional karena kelangkaan yang dirasakan oleh semua pihak. Nah, itu adalah manfaat dan peran dalam mempelajari ilmu ekonomi. Kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran dengan dilandasi prinsip ekonomi. Itu adalah definisi dari tindakan ekonomi. Selanjutnya, terdapat 3 kegiatan atau tindakan ekonomi, yaitu yang pertama adalah produksi, yang merupakan kegiatan memproduksi barang dan jasa. Yang kedua adalah konsumsi, merupakan kegiatan memakai, menghabiskan, serta mengurangi barang dan jasa hasil produksi. Dan yang ketiga adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen.
Tindakan ekonomi dibedakan menjadi dua, atau ada dua jenis tindakan ekonomi, yaitu yang pertama adalah tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan didasarkan pada sikap rasional dan pilihan paling menguntungkan. Jadi dalam tindakan ekonomi rasional ini, kegiatan manusia atau keputusan manusia untuk memenuhi kebutuhannya didasarkan pada sikap atau pemikiran yang rasional. Jadi seperti gambar ini ya, dia berpikir terlebih dahulu sebelum membeli barang. Berpikir mengenai harganya, mana yang paling menguntungkan untuknya. Barang mana yang kira-kira bagus. Kemudian merek apa kira-kira yang akan dia pakai. Nah, semuanya dia pikirkan terlebih dahulu dengan sikap yang rasional dan yang paling menguntungkan untuk dirinya sebelum mengambil keputusan. Jadi tindakannya itu didasarkan pada sikap yang rasional dan pilihannya yang paling menguntungkan untuk dirinya. Berbeda dengan tindakan ekonomi irasional, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan didasarkan pada sikap tidak rasional. Nah, ini adalah tindakan ekonomi dengan pemikiran yang tidak rasional. Dasar pemikirannya tidak rasional. Contohnya seperti dalam gambar berikut ini, terdapat beberapa ibu-ibu yang memborong berbagai macam hal di sini hanya karena sedang diskon, ya. Ketika itu sedang diskon, padahal mungkin barang-barang ini tidak benar-benar diperlukan. Tetapi karena sedang diskon besar-besaran, maka membelilah barang tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tindakan irasional. Atau mungkin ada juga orang yang membeli barang hanya karena supaya terlihat mewah gitu ya. Jadi hanya karena termakan iklan. Nah, seperti itu adalah contoh dari sikap atau tindakan yang irasional. Sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan, tidak benar-benar menguntungkan dirinya, tetapi ia membeli barang tersebut. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau pengeluaran biaya tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Itu adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Yang pertama, prinsip ekonomi dari produsen. Dalam kegiatannya, produsen menerapkan prinsip ekonomi untuk dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, oleh karena itu, prinsip ekonomi yang diterapkan oleh produsen adalah seperti mengikuti selera masyarakat, menentukan biaya produksi yang paling hemat dan efisien, menentukan cara produksi yang paling efektif, menghasilkan barang dengan kualitas tinggi, dan lain-lain. Itu adalah prinsip ekonomi yang diterapkan oleh produsen. Berbeda lagi dengan prinsip ekonomi dari konsumen. Untuk mencapai tujuan konsumen, yaitu memperoleh kepuasan maksimal dari barang yang dikonsumsinya dengan cara yang rasional tentunya, maka prinsip ekonomi yang dilakukan adalah seperti membuat daftar prioritas kebutuhan, memilih barang dengan kualitas yang terbaik, bersikap hemat, mencari informasi tentang barang dan jasa, dan juga memperhatikan daya belinya. Yang ketiga, ada prinsip ekonomi dari distributor. Dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen,
Prinsip ekonomi yang diterapkan oleh distributor adalah memilih sarana transportasi yang sesuai dengan karakter barang, menyalurkan barang tepat waktu, meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, dan lain-lain. Nah, ini adalah prinsip ekonomi dari produsen, konsumen, dan distributor. Kita lanjutkan materi yang berikutnya ya. Selanjutnya ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan individu atau lembaga dalam melakukan tindakan ekonomi. Jadi motif ekonomi itu adalah alasannya mengapa mereka melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu ada motif intrinsik. In artinya di dalam. Nah, alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong keinginan dari dalam diri sendiri, itu adalah motif intrinsik. Jadi alasannya itu didorong oleh keinginan dari dalam diri sendiri, dari orang tersebut. Contohnya, seperti ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, ingin meningkatkan status sosialnya, ingin memenuhi selera atau gaya hidupnya. Itu adalah contoh dari motif intrinsik. Motif intrinsik. Selanjutnya ada motif ekstrinsik, yaitu alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong dari faktor yang berada dari luar dirinya sendiri. Contohnya yaitu ingin memperoleh penghargaan dari orang lain, ingin menunjukkan eksistensi di bidang sosial, dan lain sebagainya. Jadi ada faktor dorongan dari luar dirinya, dari orang lain, ya. Itu adalah motif ekstrinsik. Nah, kita akan mempelajari motif ekonomi para pelaku ekonomi. Motif ekonomi dari produsen. Kira-kira alasan dari produsen melakukan kegiatan produksinya itu apa ya? Yang pertama adalah ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, mencari kekuasaan ekonomi, menunjukkan eksistensi di lingkungan sosial, membantu sesama melalui program tanggung jawab sosial, dan juga memperoleh penghargaan. Itu adalah contoh motif ekonomi dari produsen. Berbeda lagi dengan motif ekonomi dari konsumen. Contohnya adalah ingin memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh kepuasan maksimal agar dapat diterima dalam lingkungan masyarakat, agar status sosialnya naik. Itu adalah contoh-contoh motif ekonomi dari konsumen. Sedangkan motif ekonomi dari distributor adalah seperti ingin mempercepat proses distribusi supaya barang sampai dengan cepat. Ingin agar barang dan jasa dapat sampai tepat waktunya. Ingin agar barang dan jasa merata, bisa terdistribusi secara merata di daerah-daerah. Dan juga ingin menjaga kesinambungan dalam proses produksi, di mana barang harus didistribusikan tepat waktu, terdistribusi dengan baik dan lancar, supaya proses produksi juga bisa lancar, karena barang-barangnya bisa sampai tepat waktunya, tidak menghambat proses produksi. Nah, itu adalah motif ekonomi dari para pelaku ekonomi. Oke, itu adalah materi kita pada hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.